Tahukah kalian, bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, pada tahun 1999 lalu gencar melakukan penanaman pohon jenis tertentu. Tidak tanggung-tanggung, jutaan pohon jenis tersebut ditanam oleh pemerintah Israel bukan tanpa sebab. Pohon apakah itu, dan mengapa mereka amat bersemangat menanamnya? Pohon tersebut bernama garkat, berbentuk semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Banyak pendapat yang beredar mengenai fenomena tersebut, namun banyak yang mempercayai bahwa pohon-pohon tersebut ditanam untuk tempat sembunyi atas ketakutan bangsa Israel terhadap kaum muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia,' kecuali pohon garkat, sebab pohon garkat adalah pohon orang Yahudi. Wallahu alam." ב-7 באוקטובר נפלו חיילות וחיילים, טובי בנותינו ובנינו, השם ייקום דמם. והיום אנחנו נוטעים עצים באדמה רוויית הדם והיגון הזאת, עצים חיים לזכרם. החמאס בא לעקור אותנו, אנחנו נעקור אותו. החמאס בא להכחיד אותנו, אנחנו נכחיד אותו. אנחנו נעמיק את שורשנו בארצנו, אנחנו נעקור את אויבינו. אנחנו נהיה כאן והם לא יהיו שם. Di akhir zaman, akan terjadi peperangan besar antara Muslim dengan kaum Yahudi. Saat itu semua pohon yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi akan memberitahu keberadaan mereka. Kecuali pohon garkot. Kisah ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon garkot karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Muncul pertanyaan, tanaman seperti apa pohon garkot itu? Untuk menambah pengetahuan, simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham mengenai tanaman yang disebut sebagai pohon Yahudi ini. Tapi sebelum Jejak Islam menjelaskan apa itu pohon garkot, Jejak Islam ingatkan lagi para sobat buat tekan tombol subscribe di bawah, dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar sobat tidak ketinggalan berita terbaru dari Jejak Islam, yang selalu hadir memberikan konten-konten yang menarik dan mendidik seputar dunia Islam. Buat sobat yang sudah subscribe Jejak Islam ucapkan terima kasih. Satu-satunya tempat persembunyian Yahudi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, ketika perang besar terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan kaum muslimin untuk melawan Yahudi. Bahkan semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup maupun benda mati akan bersaksi. Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan. Apabila dihubungkan dengan hadis sebelumnya, pohon garkot adalah satu-satunya makhluk Allah yang membisu. Alhasil, pohon ini merupakan satu-satunya tempat persembunyian kaum Yahudi. Tumbuh di gurun pasir. Hingga kini ciri-ciri pasti dari pohon garkot masih menuai perdebatan. Sebagian orang menyebut garkot merupakan spesies tanaman Lycium sawi yang masuk kategori semak belukar. Nama lainnya adalah Lycium arabicum bois, atau Arabian boxton. Tanaman ini ditemukan di seluruh jazirah Arab dan tingginya dapat mencapai 4 meter. Karena beradaptasi dengan lingkungan gurun, cabang-cabangnya ditumbuhi duri. Ada pula yang mengatakan bahwa garkot adalah Nitraria retusa.
Tanaman ini juga masuk kategori semak dengan tinggi hingga 2,5 meter, rantingnya berbulu ketika muda, menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau hijau, dan buah merah kecil yang bisa dimakan. Sebuah website Jewish National Fund menyebutkan, kaum Yahudi telah melakukan proyek internasional Garkot, proyek penanaman pohon Garkot di tanah Palestina, dan hingga sekarang ini sudah ada sekitar 220 juta pohon yang telah ditanam di sana. Kaum Yahudi mempercayai pohon Garkot akan menolong mereka dari kebinasaan hari kiamat. Dinyatakan, pohon Garkot akan menjadi tameng untuk mereka. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Allah yang mengetahui alasannya. Al-Quran menjelaskan, tak ada satu manusia pun yang dapat meloloskan diri pada hari di mana kehancuran melanda seluruh jagat raya ini. Itulah sedikit penjelasan tentang pohon Garkot. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan para sobat. Dan terima kasih telah menonton. Inilah pohon Garkot yang kelak akan menjadi tempat persembunyian kaum Yahudi di akhir zaman. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad dijelaskan bahwa keberadaan pohon ini akan melindungi umat Yahudi dari kejaran umat Islam ketika terjadi perang besar di akhir zaman kelak. Oleh karena itu, pohon Garkot sering disebut sebagai pohon Yahudi. Di kalangan Yahudi, pohon ini disebut dengan nama pohon Bokhton. Pohon Bokhton adalah bagian kunci nubuah tentang Israel pada akhir zaman. Hingga saat ini, pemerintah Yahudi Israel sedang giat-giatnya menanam pohon Garkot dan melakukan penghijauan. Pohon-pohon inilah yang akan menjadi pelindung mereka di akhir zaman sebagaimana pesan nubuat Nabi mereka. Pohon ini sudah mulai ditanam di hutan Yerusalem. Ada 5 lokasi utama seperti di Gunung Hermon yang telah ditanami Garkot sekitar 900 pohon. Bahkan 5 juta pohon Garkot akan ditanam pada tahun 2030. Setiap pohon Garkot diperkirakan bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Garkot adalah pohon yang tingginya antara 1-3 meter, tergolong spesies terung-terungan, batang dan dahannya berwarna putih, mirip pohon ausats dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya yang berleher panjang lagi berbau harum, berwarna putih hijauan. Buahnya berbentuk Innaha syajarul Yahud, sesungguhnya Garkot itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu Pak, Rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi Perdana Menteri wajib menanam pohon Garkot sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon Garkot di Israel bermula dari 2 juta batang pohon Garkot yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter Pak. Udah standby itu pohon Garkot. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya Garkot inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Ini adalah pohon Garkot, di mana Rasulullah bersabda, di akhir zaman Yahudi akan diperangi. Seluruh alam, batu, pohon, dinding, semuanya akan bicara, memberitahu di mana orang Yahudi bersembunyi. Tapi pohon Garkot akan diam dan dia akan menjadi tempat bersembunyinya orang-orang Yahudi, karena Garkot adalah pohonnya Yahudi, kata Rasulullah. Sekarang ini kondisinya orang-orang Yahudi menanami Garkot segila-gilanya, karena mereka sangat yakin pohon Garkot adalah pohon lambang kemenangan mereka. Inilah contohnya pohon Garkot itu. Ya, mereka bersembunyi di dalam karena ini seperti tempurung atau seperti payung. Dan pohon ini berduri-duri, baunya busuk. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mempercepat kekalahan mereka di tangan kita. Allahu Akbar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon Garkot adalah pohon Yahudi. Dikabarkan bahwa saat ini Bani Israel atau Yahudi telah menanam banyak pohon Garkot. Pohon Garkot telah dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa di akhir zaman orang-orang Yahudi itu akan bersembunyi di balik pohon Garkot. Hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslim memerangi Yahudi. Lalu kaum muslim akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Garkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis Muslim dan Imam Ahmad.
Dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan lafaz, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan, menguasai, mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Sedangkan Ibnu Majah membawakan berita tentang peperangan di akhir zaman antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi serta pohon korkod ini dalam hadis yang panjang tentang kemunculan Dajjal dan fitnahnya. Adapun disandarkannya pohon korkod sebagai pohon Yahudi yang akan menjadi tempat persembunyian mereka, ini menunjukkan bahwa di antara makhluk Allah, meski itu benda-benda mati tak bernyawa, ada yang tidak taat kepada perintah Allah dan melakukan hal yang tidak disukai Allah. Sebagai contoh, yaitu perbuatan sebuah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam saat beliau mandi, sehingga Nabi Musa pun memukulnya. Pelajaran dari hadis ini adalah kewajiban mengimani seluruh perkara gaib yang diberitakan Rasulullah SAW sebagai tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak sah keimanan seseorang sehingga dia mengimaninya. Dan juga berkenaan dengan mukjizat bagi Rasulullah SAW karena banyak berita gaib yang beliau sampaikan pada masa beliau masih hidup betul-betul terjadi sesuai kenyataan. Dan yang belum terjadi pasti akan terjadi karena berita yang beliau sampaikan adalah hak atau benar. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Surat Al-Jin ayat 26-27. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Surat Al-An'am ayat 50. Tentang Bani Israel, kenapa kadang suka dibilang dengan Yahudi? Siapa itu Bani Israel? Mengapa mereka banyak dibahas dalam Al-Quran? Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam sendiri adalah cucu Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam juga dikenal dengan nama Israel. Beliau memiliki 12 putra dan salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mereka inilah Bani Israel lahir. Riwayat bangsa ini dimulai dari Mesir sebelum zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, pada masanya, Bani Israel tergolong istimewa. Hal ini terbukti dari banyaknya pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sifat Bani Israel dalam Al-Quran. Di balik keistimewaan Bani Israel, mereka memiliki banyak sifat buruk. Semua sifat buruk ini dijabarkan dalam Al-Quran sebagai pembelajaran umat Islam agar menjauhi sifat-sifat tersebut. Selain itu, ada sekitar 12 nabi yang diutus di antara Bani Israel. Mereka adalah Yakub alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Daud alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Yahya alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan sedikitnya 1 anak perempuan di antaranya. Dan Nabi Yakub juga memiliki 4 istri. Dari istri yang pertama memiliki 10 anak, dan dari istri yang kedua itulah memiliki 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ada yang mengatakan bahwa istri Nabi Yakub yang kedua itu yang bernama Rahil. Dari istri yang bernama Rahil itulah memiliki anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub memiliki seorang putra bernama Yusuf yang sangat tampan dan piawai dalam banyak hal. Yusuf kemudian dikenal sebagai utusan Allah. Keturunan Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Mereka merupakan kaum yang dilalui banyak nabi, sampai nabi terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam.
Kenapa kaum Bani Israel disebut Yahudi? Maksudnya, Nabi Yakub itu berjalan pada malam hari ke negeri pamannya yang bernama Laban, di kampung Ur distrik Kildani, Irak. Karena melakukan Isra atau perjalanan malam, Nabi Yakub diberi gelar Israel oleh malaikat Jibril. Adapun kata Yahudi berasal dari penisbatan segolongan kaum kepada seorang putra Nabi Yakub yang paling banyak memiliki keturunan yang bernama Yehuda. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Yakub, seseorang yang hidup di sekitar abad 18 sebelum Masehi dan bergelar Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Di samping Nabi Yusuf memiliki saudara-saudara yang berbeda ibu dari ayah yang sama, Nabi Yusuf juga memiliki seorang adik bernama Bunyamin. Kadang ada yang menyebutnya Benyamin. Nabi Yusuf adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada kaum Kan'an dan Hiksos di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf membenci Nabi Yusuf karena iri dengan perlakuan istimewa Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Perlakuan istimewa tersebut berakar dari cintanya Nabi Yakub kepada Rahel, ibu Nabi Yusuf alaihissalam, dan Benyamin. Kemudian mereka bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke sumur. Saudara Nabi Yusuf yang menyuruh membuangnya di sumur, berdasarkan beberapa pendapat, ada yang menyebutnya ia bernama Syamun, Yehuda, atau Raubil. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan, aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Bapaknya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarkanmu tabir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Surat ke-12, Surat Yusuf, ayat ke-6. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.